Film dalam sebuah pertemuan penting pemerintah India secara resmi menarik sebuah buku yang diterbitkan secara ilegal dan buku tersebut berjudul El Dorado. Kemudian di sebuah kantor berita seorang wartawan wanita mencoba membaca buku tersebut dan terungkap penulisnya adalah seorang wartawan senior yang mengungkap kebenaran di dalamnya. Dia pun akhirnya ditugaskan atasannya untuk mewawancarai langsung penulis buku tersebut dari salinan buku yang mereka dapatkan. Karena faktanya buku asli telah pemerintah tarik dan dibakar. Dan film ini akan berjalan sesuai dari narasi wartawan senior yang sedang mengisahkan kejadian ini. Dan inilah dia, KGF, Kolar Goldfield. Cerita berlanjut di suatu malam di tahun 1951 di sebuah pedesaan, seorang petani menemukan batu yang aneh. Lalu datanglah pemerintah ke sana untuk melakukan pengecekan terhadap batu tersebut. Mereka datang dengan seseorang yang bernama Surya Vardhan. Faktanya batu tersebut diselimuti oleh lapisan emas. Vardhan pun lalu haus akan kekuasaan. Dan untuk menjaga rahasia, aparat pemerintah yang datang dengannya dihabisi semuanya. Bersamaan dengan penemuan tersebut, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raja Krishnapa Beria. Seiring berjalannya waktu, dia tumbuh bersama ibunya di wilayah pedesaan yang miskin. Vardhan sekarang menguasai tambang emas tersebut dengan dalih sebagai tambang kapur yang disewa selama 99 tahun. Ratusan penjaga dia kerahkan untuk menjaga tambang tersebut dan menjadikan ribuan orang sebagai pekerja paksa di sana. Tahun 1961, raja yang berusia 10 tahun tidak bisa menyelamatkan ibunya yang sedang sakit. Uang yang dia kumpulkan untuk mengobati ibunya tidak cukup. Dan pada akhirnya, sebelum ibunya meninggal, dia memberikan pesan terakhir untuk raja agar menjadi orang yang sangat kaya. Raja yang hidup sebatang kara, dia bertemu dengan seorang pengemis yang memberinya petunjuk. Jika kau mengemis hanya akan mendapatkan sedikit uang. Dan jika kamu ingin mendapatkan banyak uang, maka kamu harus menjadi orang yang berkuasa. Lalu pergilah raja ke Bombay untuk mengejar mimpinya. Bombay yang menjadi tempat peredaran emas dikuasai oleh dua penyelundup besar, yaitu Inayat Khalil dari Dubai dan Shetty dari Bombay. Dan mereka selalu berperang. Raja di Bombay mulanya menjadi seorang penyemir sepatu dan bekerja bersama dengan anak lainnya kepada seorang bos di sana. Lalu di suatu hari, bosnya mengumpulkan mereka dan bertanya kepada mereka siapakah yang berani memukul seorang polisi yang selalu mengganggu usaha mereka. Lalu raja mengangkat tangannya dan menunjukkan keberaniannya. Dia kemudian melakukan misinya dengan mengambil sebuah botol dan dia memukul kepala polisi botak itu lalu berlari kabur bersama temannya. Tiba-tiba dia berhenti dan kembali ke polisi tersebut dan mengatakan namanya adalah Rocky. Lalu raja dengan sengaja melakukan itu agar dirinya dapat bertemu dengan seorang bos besar yang bernama Shetty. Tahun 1978, Vardhan semakin menunjukkan kekuasaan dengan KGF-nya. Setelah Amerika dan Uni Soviet berseteru, harga emas semakin melonjak. Untuk membantu mengelola tambang emasnya, dia dibantu oleh 5 orang sebagai mitranya. Orang-orang ini adalah yang pertama, Kamal. Dia adalah orang yang menjalankan bisnis tambangnya. Lalu ada Rajendra Desai. Dia adalah orang yang mendistribusikan emas tersebut. Dan ketiga adalah Andrew. Dia adalah penguasa di wilayah barat. Lalu ada juga Gurvandian. Dia adalah orang pemerintahan yang memuluskan jalan birokrasinya. Kemudian ada juga adiknya yang bernama Adira. Dan kedua anaknya yang bernama Garuda dan Virat. Dan nyatanya Garuda, dia mempunyai angkatan bersenjata pribadi. Wih, ngeri-ngeri nggak tuh? Namun pada suatu hari, Vardhan terkena serangan stroke yang membuatnya hanya bisa berada dalam tempat tidur. Lalu Vardhan memutuskan Adira adiknya menjalankan KGF. Namun anaknya Garuda tidak menerima keputusan itu. Karena perseteruan itu akhirnya Adira menghilang. Bahkan seluruh bawahannya berniat untuk menguasai KGF. Dan pemberontakan yang terjadi di internalnya KGF membuat seorang penyelundup emas dari Dubai yang bernama Inayat Khalil, dia ingin menguasai Bombay yang dibantu seorang bernama Dilawar.
Mereka mencoba melakukan pengiriman emas ke sana menggunakan 6 kapal perahu. Tapi ada satu orang yang ditakuti oleh Dilawar, yaitu Rocky. Rocky sekarang sudah menjadi tumbuh besar dan dia menjadi seorang algojo. Awalnya dengan sengaja dirinya dikalahkan mereka dan membuat dirinya digantung oleh mereka. Dilawar yang tahu Rocky telah ditangkap justru sangat ketakutan atas nasib anaknya. Dan inilah aksi Rocky selanjutnya. Rocky menghajar mereka seorang diri. Bahkan anaknya yang kabur ke pelabuhan dikejar oleh Rocky dan digantung di sana. Lalu, rombongan kapal perahu yang akan menuju Bombay, mereka berputar balik karena ketakutan. Rocky menjadi orang kuat dan siapapun takut kepadanya. Dan Rocky juga sekarang menjadi tangan kanan bosnya, yaitu Shetty. Sampai di suatu hari, bosnya mendengar Rocky lebih ditakuti daripada dirinya. Lalu dia memutuskan akan menyingkirkan Rocky dari Bombay. Datanglah pimpinan Shetty, yaitu Andrew, penguasa wilayah barat mitranya Vardan. Kemudian Andrew yang sudah mendengar tentang sepak terjang dari seorang Rocky, dia menugaskannya dalam sebuah misi di Bangalore. Dan jika berhasil, Rocky akan diberi kekuasaan di Bombay untuk menggantikan Shetty. Dan karena hal ini juga, Shetty pun berbalik ketakutan kepada Rocky. Di sini Rocky hanya mengetahui sedikit tentang emas KGF yang diimpor dari Afrika. Orang-orang yang setia kepada Rocky akhirnya memberi dukungan padanya untuk memiliki Bombay. Setibanya di Bangalore, Rocky menyaksikan seseorang yang sedang dipukuli. Rupanya dia diperintahkan oleh seorang perempuan yang bernama Rina. Rocky langsung jatuh hati kepadanya. Melihat hal itu, para pengawalnya langsung menyerang Rocky. Namun dengan mudah, Rocky dapat mengalahkan mereka. Rina ternyata bukan wanita sembarangan. Dia adalah anaknya Rajendra Desai, mitra Vardan yang bertugas mendistribusikan emas. Dan rupanya Kamal pun sangat menyukai Rina, tapi Rina tidak. Sampai di markas Andrew, Rocky ditugaskan untuk membunuh Garuda, anaknya Vardan. Rupanya ini rencana mereka untuk menguasai KGF. Rocky yang baru sampai tidak mengetahui apa misi dan tujuan mereka. Rocky pun tidak mengetahui siapa itu Garuda. Dalam perencanaan awal, Rocky diharuskan membunuhnya di jalan ketika dia akan mendatangi sebuah acara besar. Bahkan ketika Rocky meminta fotonya, dia hanya mengatakan ketika semua orang berkumpul, dia akan mengetahui bahwa itu adalah Garuda. Kamal lalu mendatangi Rina dan berjanji akan menangkap orang yang memukuli anak buah mereka. Andrew tidak memberitahukan kepada Kamal bahwa Rocky adalah bagian dari mereka yang ditugaskan untuk membunuh Garuda. Kamal lalu mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Rocky. Sampai di suatu hotel, Rina yang ikut bersama para pengawalnya mencari Rocky. Dan setiap kamar mereka cek satu persatu. Hingga di suatu kamar, Rocky malah menariknya dan hampir saja celepot. Rocky lalu menghajar semua pengawalnya. Bahkan seorang supir pun dia hajar agar Rocky bisa menjadi supir dan mengantar Rina untuk pulang. Dalam perjalanan, Rocky berusaha merayunya. Hingga di suatu jalan Rocky melihat seorang ibu menggendong anak. Lalu roti yang dibawanya jatuh di tengah jalan. Rocky yang teringat ibunya kemudian dengan sengaja menghentikan mobilnya di tengah jalan untuk menghalangi mobil lain menggeleng roti tersebut. Orang-orang yang melihat itu berteriak kepadanya.
Lalu sebuah pistol dia keluarkan dan membuat mereka ketakutan. Lalu Rocky turun dari mobilnya dan mengambil roti itu dan diberikannya kepada ibu tersebut. Dan setelah memberikan roti itu, Rocky pun berkata, tidak ada pasukan di semesta ini yang lebih kuat dibandingkan seorang ibu. Setelah melanjutkan perjalanan, puluhan polisi menghentikan mobil di sana karena puluhan truk yang membawa emas akan melintas. Melihat hal itu, Rocky bergegas menaiki truk tersebut tanpa diketahui oleh Rina. Tujuannya, dia ingin mencari tahu dari mana emas itu berasal. Hingga sampai di sebuah gudang, dia menghabisi penjaga di sana, lalu membuka kotak tersebut dan masih belum ada jawaban atas rasa penasarannya. Lalu pemilihan dilakukan dan Gurvandian kembali terpilih. Lalu di sebuah tempat hiburan, Rocky kembali bertemu dengan Rina dan para pengawalnya. Kali ini mereka bersenjata. Rocky tidak kabur. Dia keluar lalu datang kembali membawa truk bensin dan menumpahkannya di sana. Mereka semua pun ketakutan, hingga ayahnya Rina pun datang. Mereka melakukan rencana untuk membunuh Garuda di jalan. Namun Rocky tidak setuju karena banyak pengawal di sana. Dia akan membunuh Garuda di tempat peresmian Gurvandian. Rajendra Desai dan kawan-kawan mereka akan menyembunyikan pistol lalu akan diberikan kepada Rocky di sana. Ketika hari pelantikan dimulai dan semua orang berkumpul di sana, termasuk sasaran mereka yaitu Garuda. Hal tak terduga terjadi. Misi mereka terbongkar. Garuda sudah mengetahui pemberontakan ini. Semua pelayan di sini adalah pasukan mereka yang membawa senjata. Semuanya terbalik. Rocky dan yang lainnya siap mereka habisi. Dan Garuda pun datang. Dia menunjukkan sebuah patung yang mereka kira adalah patung ayahnya. Namun ternyata itu adalah patung dirinya yang ingin membuat kerajaan lebih besar dari ayahnya. Garuda dengan sengaja tidak membunuh para pemberontaknya. Dia membiarkan mereka agar terlihat kekuasaannya. Kapan saja dia bisa membunuh mereka. Rajendra dan Andrew ketakutan kepada Garuda. Karena kegagalan misi ini, Rocky hampir ditembak oleh Kamal. Namun Rocky mengangkat tangannya seperti yang dia lakukan ketika waktu kecil. Dia akan masuk ke sarang singa atau markas Garuda dan menghabisinya di sana. Rocky pun berangkat menuju Eldorado yang menjadi markas KGF di mana tambang emas berada. Di sana pasukan KGF sedang menawan warga sipil untuk dijadikan budak dan dikerja paksakan. Rocky pun datang dan kita lihat aksinya, guys. Setelah berhasil membunuh pasukan di sana, Rocky masuk ke dalam truk dan menyamar menjadi tahanan. Kepala pasukan mereka bernama Tony melihat pasukannya telah tewas. Sampai di tambang, kita dapat menyaksikan kebiadaban dari KGF menindak warga sipil. Setiap orang yang masuk ke tambang ini akan diperiksa. Bagi mereka yang menjadi budak akan dicap dengan besi panas. Panglima mereka bernama Vanaram. Hari pertama di sana, Rocky menyaksikan istana yang dimiliki oleh Garuda. Lalu dia bersama pekerja lain dibawa menuju 900 meter di bawah tanah. Ledakan terjadi dan membuat mereka ketakutan. Rupanya Rocky mengambil sebuah batu yang diselimuti oleh emas. Kali ini dia mulai sadar emas yang selama ini dia kawal berasal dari sini. Dan dia mulai mencari informasi mengenai pasukan penjaga dari anak-anak yang bekerja di sana. Dan menemukan sebuah terowongan untuk masuk ke istana Garuda dan membunuhnya. Rocky pun menyaksikan bagi siapa saja yang melewati batas akan ditembak mati. Rocky menyaksikan sendiri kejadian ini. Anak dan ibunya tewas ditembak oleh penjaga. Bahkan kalau mereka sakit, seorang penjaga akan menjadikannya hewan buruan. Kekejaman mereka sangat mengerikan.
Ruga akan membunuh mereka yang sedang sakit. Rocky yang sudah berbaur, dia mencari informasi tentang jalan menuju Istana Garuda yang harus melalui maintenance room. Dan ketika para penjaga yang kelaparan mencoba mengambil makan, tidak ada satupun yang berani karena mereka ditembak oleh penjaga. Rocky menjadi pahlawan bagi 2000 pekerja di sana karena dia berani melakukan hal itu. Setelah mendapatkan jadwal untuk bekerja di maintenance room, dia mengambil peta yang menuju Istana Garuda. Dia lalu meledakkan truk sebagai tanda dia masih hidup dan berada di KGF kepada Andrew dan tim lainnya. Garuda terkejut dengan kejadian yang belum pernah terjadi selama ini. Vanaram kemudian mengumpulkan seluruh pekerja di area ini. Dia lalu mengancam semua pekerja akan dibunuh jika tidak ada yang mengaku. Rocky tidak bisa melakukan ini karena kalau dia membocorkan hal tersebut, misinya akan gagal. Tiba-tiba ada seorang pekerja yang mengaku untuk mengorbankan dirinya demi melindungi istrinya yang sedang berada di sana. Rocky pun melindungi bayi yang dilahirkan oleh istri dari pria yang tewas tersebut. Seorang kakek yang ketahuan buta dibawa oleh si Ruga ke ruangan bawah tanah untuk dihabisi. Bejatnya mereka terlebih dahulu membuat permainan. Piring siapa yang nantinya akan ditabrak oleh kaki si kakek, itulah dia yang akan menghabisinya. Rocky yang menyaksikan itu tidak tega dan tidak akan diam. Sekarang dia beraksi. Setelah menghabisi penjaga di sana dengan martil, Rocky lalu membawa besi panas dan turun ke bawah. Di sini, dia kembali menunjukkan amarahnya. Menghabisi penjaga yang dikenal kejam. Dia lalu menyeret Ruga ke depan ribuan para pekerja. Rocky menyuruh para pekerja membakar mayat penjaga itu agar semua pekerja timbul semangat untuk melawan mereka semua. Garuda yang mendengar ini marah besar dan mengancam akan membakar semua pekerja karena anak buahnya yang mereka bakar. Adiknya Adira membunuh Vardan ayahnya agar Garuda menggagalkan rencananya mengerahkan pasukan ke tambang KGF. Lalu Garuda menyembelih 3 anak buahnya sebagai tumbal kematian ayahnya. Garuda pun dijaga ketat seluruh pasukannya untuk menghadapi Rocky yang hanya seorang diri. Akhirnya seluruh pekerja di sana pun bergabung membantu Rocky. Misi Rocky pun dilakukan. Dia memutus seluruh aliran listrik agar bisa masuk ke Istana Garuda, dan seluruh penjaga mencarinya. Lalu Garuda yang sedang melakukan penumbalan 3 orang anak buahnya, namun sebelum ditumbalkan mereka terlebih dahulu dicelupkan ke dalam air. Namun saat tumbal ketiga, Garuda terkejut karena tumbalnya menghilang. Lalu Rocky muncul dan langsung menebas lehernya. Rupanya Rocky menyamar menjadi korban tumbal ketiga. Dia melakukan ini di depan ratusan penjaga dan ribuan pekerja. Yang membuat mereka terkejut, seluruh pekerja pun bersatu melawan mereka. Di akhir cerita, berita pun tersebar dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari KGF ini? Menurut saya, dengan skor latar belakang yang indah, sinematografi, aksi dan arah, film ini merupakan hiburan bagi penggemar massa di seluruh India, bahkan mancanegara. Faktanya, tim produksi film KGF ini menyelesaikan filmnya selama hampir 3 tahun. Oh iya, selain Rocky, saya suka beberapa karakter penjahatnya yang dandanannya ikonik sekali. Apalagi yang sebelum-sebelumnya asing dengan film India Selatan, pasti langsung terkesima. Intinya, terlepas dari keluhan yang banyak tercipta sepanjang menontonnya, saya tidak bisa menampik bahwa KGF adalah film aksi yang sangat seru. Tapi bakalan kurang seru kalau kalian menontonnya tidak dengan
Kopai guys, kopai. Dan ini ada satu quotes yang menganalogikan kondisi saya saat ini. Malam makin menampakkan gelapnya, bintang selalu menemaninya. Imajinasi liarku semakin menjadi karena secangkir kopi telah tersaji. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari KGF ini. Salam penutup dari kami seperti biasa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.